الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buah dan hasil sebuah syariat yang disyariatkan di langit. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala disyariatkan di bumi. Akan tetapi ada satu syariat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang dikatakan awal ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan dizakat oleh perkara salat. Kenapa? Karena salat ini salah satunya disyariatkan di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meninggalkan salat adalah orang yang melakukan dosa yang sangat besar. Dikatakan sawabun wa kulmatun wa halakatun. Orang yang meninggalkan salat adalah sebuah kegelapan dan kehancuran. Tidak hanya kehancuran di dunia saja, akan tetapi ternyata kehancuran juga di akhirat. Bahkan disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatahu shalah faka'annama mutira ahlahu wa malahu." Dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan salat atau mengerjakan fatahu shalah, mengerjakan salat di luar waktu salat, seakan-akan hilang dari dirinya, dicabut daripada dirinya, keluarganya dan hartanya. Bagaimana orang yang tertinggalkan oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya, kemudian dihancurkan semua hartanya, maka orang-orang yang meninggalkan sholat adalah seperti orang yang kehilangan anak-anaknya dan hancur daripada harta yang telah dia milikinya. Ma'asyiral muslimin, sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat adalah orang-orang yang sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak." Hai manusia, apakah yang telah menyebabkan engkau terperdaya berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan jadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki
dan menyusun tubuhmu. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggalkan salat adalah lebih hina daripada binatang. Kenapa demikian? Karena semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan Allah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata ada manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ardh?" Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh? Wasyamsu wal qamar wal nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun nas wa katsirun minan nas wa katsirun haqqun 'alaihi al'adzab. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak hanya itu, wasyamsu wal qamar, bahkan matahari dan bulan dan bintang-bintang, gunung-gunung dan pepohonan dan binatang semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas, akan tetapi kebanyakan manusia, wa katsirun haqqun 'alaihi al'adzab, maka berhaklah atas mereka yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan azab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa sombong daripada ciptaan Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau sujud. Maka ketahuilah, nanti pada hari kiamat ada orang yang diperintahkan untuk sujud tapi ternyata ingin sujud tapi mereka tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Quran dikatakan, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Ketika kaki mereka terbuka, betis mereka terbuka, mereka ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata sia-sia sujud mereka tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang meninggalkan salat telah menghancurkan agama ini. Dikatakan as-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat ini adalah tiang agama. Maka orang-orang yang meninggalkan salat adalah orang-orang yang meninggalkan daripada agama ini. Nanti datang satu masa disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, akan terurai benang-benang Islam yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tinggalkan oleh manusia adalah hukum-hukum Islam. Akan tapi yang terakhir ditinggalkan, tadi yang dicabut oleh manusia terakhir adalah tentang salatnya. Maka mudah-mudahan kita selalu menjaga salat kita. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Celakalah orang-orang yang salat wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Para mufassir dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ma'isyatan dhanka, mereka memiliki harta, mereka memiliki kehidupan dunia yang sangat megah, akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan, tidak merasa cukup, akan selalu mendapatkan kekurangan. Disebutkan dalam tafsir dikatakan ma'isyatan dhanka dhammatul al-kubur, dikatakan sempitnya kubur. Ketahuilah orang-orang yang meninggalkan salat akan disempitkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang dikatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat, yang pertama kali nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat, perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya baik, maka urusan yang lain akan mendapatkan kebaikan. Akan tetapi kalau salatnya tidak baik, maka urusan yang lain akan lebih berat diterima oleh dirinya. Disebutkan dalam hadis, "Wa man tahawana bis-shalah." Orang-orang yang meninggalkan salat maka akan mendapatkan 15 bencana. Yang disebutkan yang pertama, hilang berkah pada umurnya. Mereka mungkin punya umur yang panjang, mungkin mereka punya
banyak harta dan kemewahan, akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan disebutkan lagi orang-orang yang meninggalkan salat dihilangkan pada tanda orang tersebut adalah tanda orang-orang saleh. Kata simahum fi wujuhihim min adal sujud. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terlihat tanda-tanda kesalehan, tapi orang-orang yang meninggalkan salat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kesalehan pada dirinya. Dan disebutkan lagi tiap-tiap amalan orang-orang yang saleh dia diterima. Jadi kalau ada orang saleh berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mereka yang meninggalkan salat disebutkan oleh Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi beliau mengatakan dikutip dalam kitabnya, orang-orang yang meninggalkan salat tidak mendapatkan doa-doa daripada mereka yang berdoa untuk muslimin dan muslimat. Dan disebutkan lagi orang-orang yang meninggalkan salat maka doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikirlah kita, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa rezeki kita sudah cari dengan sangat susah payah dari pagi hingga malam hari? Kenapa rezeki ini begitu sangat kurang? Kenapa tidak berkah? Mungkin dapatnya banyak, akan tetapi ternyata urusannya lebih banyak lagi. Ada anak yang sakit, terjadi musibah dan sebagainya, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah pertama kali sholat kita. Kalau sholat kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Kalau kita ingin minta kepada Allah, maka tunaikanlah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Fatihah kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didapatkan ibadah daripada minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita seringkali selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan tinggalkan salat. Salat adalah tiangnya agama. Dikatakan jangan sampai anak-anak kita, diri kita, termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, orang-orang yang selalu menegakkan salat, orang-orang yang selalu menjaga salatnya, maka akan mendapatkan keberkahan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hafiza 'ala shalah, barang siapa yang menjaga salatnya, akramahullahu bi-khamsi khisal, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan memuliakan dirinya dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqal ma'isyah, akan Allah angkat kesempitan rezeki kita. Rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi hadis daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'adzabul qabr, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita daripada azab kubur. Wa yu'tillah kitabahu bi yamini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Wa yaqumu 'ala sirati kal barq, akan kita melewati sirat jembatan menuju surganya seperti kilat. Karena ada orang yang meraih dengan perutnya, ada orang yang tertati-tati yang terjatuh di sirat, maka orang yang menjaga salatnya akan dimudahkan ketika melewati sirat dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan salat. Kalau kita meremehkan salat, berarti kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang sudah memberikan rezeki kita, yang sudah memberikan kesehatan kita, yang sudah memberikan kita semua kebaikan-kebaikan. Maka jangan pernah kita meninggalkan salat kita agar hidup kita berkah dunia dan akhirat. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum biman ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam
واعتصموا بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين، واجعلنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا باعتقاد الله وثبتنا صلاة الخمسية وثبتنا صلاة الجماعة وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واستغفروا من فضلكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.